Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا إنك أنت جواد كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang dimuliakan Allah. Di dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi wasiat kepada seorang sahabat. Diceritakan seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah." Ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Kemudian kata Rasulullah, "La taghdab." Laki-laki ini mengulang lagi, "Ausini ya Rasulullah." Beri aku wasiat lagi ya Rasulullah. Kembali Rasulullah ulang dengan kata-kata la taghdab. Kali ketiga dia minta lagi, "Ausini ya Rasulullah." Aku minta wasiat lagi ya Rasulullah. Rasulullah kembali mengulang untuk kali ketiga dengan memberikan wasiat la taghdab. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat la taghdab yang artinya jangan marah. Ketika seseorang meminta wasiat, pastilah kita akan berikan pesan yang penting. Karena wasiat itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah, sederhananya adalah pesan yang berisi suatu hal yang penting. Kalau sekedar nasihat, kalau sekedar pesan, kadang dia berisi hal-hal yang tidak terlalu urgen. Kita nasihati teman kita untuk makan duduk, jangan minum dengan tangan kiri, kita nasihati. Tetapi ketika yang diminta adalah wasiat, maka biasanya yang diberikan adalah pesan penting. Muatannya pasti penting. Dan muatan penting kali ini yang dikatakan oleh Rasulullah ketika ada sahabat yang meminta wasiat adalah jangan marah. La taghdab. Jangan marah. Muncul pertanyaan di dalam kepala kita, hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud oleh Rasulullah jangan marah? Padahal kita sendiri tidak mampu mengatur kapan kita marah. Marah itu mirip dengan ngantuk. Tidak bisa kita atur datangnya. Dia akan datang tiba-tiba secara otomatis. Saat ada sesuatu yang mengganggu kita, otomatis kita akan marah. Perasaan marah itu datang tiba-tiba. Tetapi perbuatan saat marah itu yang bisa kita atur. Inilah yang Rasulullah SAW katakan, la taghdab. Jangan melakukan sesuatu yang akan engkau sesali nanti saat engkau dalam keadaan marah. Betapa banyak suami menceraikan istrinya dalam keadaan marah. Atasan memecat bawahannya dalam keadaan marah. Setelah itu dia menyesal. Inilah yang dilarang oleh Rasulullah. Bukan berarti kita tidak boleh marah. Perasaan marah itu datangnya tiba-tiba, tidak bisa kita atur. Tapi apa yang kita katakan saat marah, apa yang kita lakukan saat marah, itulah yang bisa kita atur. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah melakukan sesuatu yang akan kita sesali saat kita marah. Makanya dalam hadis lain, riwayat lain dikatakan seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara saat dia dalam keadaan marah. Karena marah ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, saat dia tidak terkontrol, kemudian kita melakukan suatu perbuatan atau mengatakan suatu perkataan, maka akan mendatangkan dosa. Ini yang dilarang oleh Rasulullah. La taghdab, jangan marah. Bahkan dalam hadis lain, dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "La taghdab falakal jannah."
jangan marah, jangan berbuat sembarangan saat marah, falakal jannah, maka engkau akan masuk syurga. Bahkan dalam sebuah ayat, ciri-ciri orang yang dicintai Allah adalah wal kaziminal ghaiz, dia mampu menahan amarahnya. Dalam hadis lain kata Rasulullah, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, orang yang kuat itu bukan orang yang menang saat bergulat, bukan orang yang besar otot tangannya, bukan orang yang mampu mengangkat beban yang berat, bukan itu yang kuat kata Rasulullah. Yang kuat itu adalah mereka yang mampu mengendalikan diri mereka saat mereka marah. Artinya marahnya tidak dilarang, tapi mengendalikan diri, itu yang diminta. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada banyak cara untuk meredam kemarahan agar tidak menjadi perbuatan yang akan kita sesali. Yang pertama, saat kita marah, berta'awuzlah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai saat kita marah, lalu syaitan mengambil kesempatan, dibisikkannya kepada kita sesuatu yang akan kita sesali di kemudian hari. Saat kita ingin marah, rasanya ingin mengatakan sesuatu saat kita marah itu, a'udzubillah. Berlindunglah kepada Allah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berikutnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika kita marah, lalu kita hendak melakukan sesuatu atau mengatakan suatu perkataan saat dalam kondisi marah, hendaknya kita ganti posisi kita. Kalau kita sedang duduk, berdirilah. Kalau kita sedang berdiri, duduklah. Kalau kita sedang berdiri kemudian duduk masih ada rasa marah, berbaringlah. Ganti posisi. Kemudian ada lagi saran dari para ulama, ketika kita marah, berwuduklah. Ya, berwuduklah, walaupun saran ini masih diperdebatkan apakah dari Rasulullah atau dari para ulama. Ya. Tetapi maknanya betul bahwa marah yang tidak terkontrol itu datangnya dari syaitan. Dan untuk memadamkan godaan syaitan, salah satu caranya setelah kita berta'awuz, a'udzubillah, adalah dengan berwuduk. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, betapa banyak dosa-dosa terjadi gara-gara tidak bisa mengontrol amarahnya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan saat kita marah jangan sampai kita kehilangan akal sehat kita. Ini yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La taghdab falakal jannah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat kita marah dan ingin mengeluarkan sesuatu, ingin mengatakan sesuatu, sabarlah kita. Ustaz, sabar kan ada batasnya. Tak ada batas untuk sabar. Sifat sabar tak ada batasnya. Yang ada batasnya kita yang bersabar. Diri kita, jiwa kita, akal kita, ilmu kita, itu yang terbatas. Sedangkan sabar itu sendiri tak pernah ada batasnya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pesan Rasulullah ini berharga sekali. Wasiat Rasulullah ini sangat penting. La taghdab. Jangan marah. Jangan berbuat sesuatu yang akan kita sesali saat kita marah. Dan dalam hadis lain, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi syurga untukmu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang harus menjadi perhatian kita agar kita tidak sembarangan berucap dan tidak sembarangan berkata saat kita dalam kondisi marah. Dan yakinlah, ketika kita marah, syaitan sedang mengambil kesempatan untuk menggoda kita melakukan atau mengatakan sesuatu yang akan menjadi penyesalan kita. Dimanapun itu, kapanpun itu, dan sebagai apapun kita, hendaknya kita tidak mudah untuk marah-marah sembarangan, berkata-kata, melakukan sesuatu yang dilakukan dalam keadaan marah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah marah untuk masalah dunia dan pribadi beliau. Beliau hanya marah saat agama Allah dihina, saat syariat ini dilecehkan. Dan begitulah seharusnya kita marah ketika agama, Nabi, kitab dan Tuhan kita dilecehkan dan dihinakan. Demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah. Semoga Allah bantu kita untuk menjadi orang-orang yang sabar dan mampu mengontrol diri saat marah datang. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.